Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Junita Timenika Sizendrate, mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan, program studi Destinasi Pariwisata kelas 2B. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan ujian tengah semester yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021. Pertanyaan pertama adalah mengapa MSDM sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan? Dikarenakan tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Serta perlu kita ketahui bahwa SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Dan dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini, organisasi atau perusahaan dapat mewujudkan cita-cita sesuai dengan ekspektasi, dan kemudian organisasi atau perusahaan terstruktur dan terorganisir dengan baik. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sikap kerja dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan organisasi? Baik, perlu kita ketahui bahwa sikap kerja merupakan kumpulan perasaan, kepercayaan, dan pemikiran yang dipegang oleh orang tentang bagaimana berperilaku pada saat ini mengenai pekerjaan dan organisasi. Sikap kerja memiliki keterkaitan terhadap sikap pegawai yang memiliki dampak positif dan negatif dan memiliki pengaruh besar terhadap hubungan kerja dan keberhasilan suatu perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja atau kepuasan pelanggan. Kepuasan kinerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Semakin banyak kepuasan kerja yang diperoleh oleh karyawan, akan mendapat pengaruh positif terhadap berlangsungnya organisasi atau perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika kepuasan kerja tidak terpenuhi, maka akan membawa dampak negatif terhadap keberhasilan organisasi atau perusahaan. Soal ketiga, jelaskan 5 jenis emosi dan ekspresi emosi dalam budaya bekerja. Emosi yang pertama adalah emosi bahagia. Di antara semua jenis emosi yang dirasakan manusia, bahagia merupakan emosi yang mungkin paling dicari banyak orang. Bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, dan sejahtera. Emosi bahagia bisa ditunjukkan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ekspresi wajah yang tersenyum, bahasa tubuh dengan sikap yang santai, nada suara yang ceria dan menyenangkan. Kemudian, kebahagiaan dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Sebaliknya, orang yang sulit menemukan emosi bahagia akan mudah untuk stres dan depresi, yang juga berujung pada imunitas yang rendah. Kemudian emosi yang berikutnya adalah emosi sedih. Kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka. Emosi sedih dapat diekspresikan dalam beberapa cara, misalnya dengan suasana hati yang murung, diri yang cenderung diam, lesu, usaha untuk menarik diri dari orang lain, serta menangis. Kesedihan merupakan emosi yang wajar dirasakan banyak orang. Hanya saja, beberapa individu bisa merasakan kesedihan berkepanjangan. Nah, kemudian emosi selanjutnya adalah emosi takut. Saat merasakan adanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respons yang disebut respon fight or flight, melawan atau lari. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup. Respon flight or fight juga membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman tersebut. Emosi takut dapat ditunjukkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ekspresi wajah yang khas seperti melebarkan mata dan menarik dagu ke bawah. Kemudian, mencoba bersembunyi dari ancaman, serta reaksi fisik seperti pernapasan dan detak jantung semakin cepat.
Rasa takut bisa berkaitan erat dengan kecemasan. Misalnya, orang yang mengidap kecemasan sosial akan merasa takut dalam menghadapi situasi sosial seperti keramaian. Selanjutnya adalah emosi jijik. Jenis emosi lain yang diutarakan oleh Paul Ekman adalah emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak menyenangkan. Seseorang juga dapat mengalami kejijikan moral saat melihat individu lain berperilaku yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral, atau jahat. Jijik dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, termasuk berpaling dari objek jijik, reaksi fisik seperti mual atau muntah, kemudian ekspresi wajah seperti kerutan hidung dan bibir atas. Kemudian emosi yang terakhir adalah emosi marah. Marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan, seperti emosi takut. Marah juga menjadi emosi yang bisa berkaitan dengan respon fight or flight. Emosi marah bisa ditunjukkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ekspresi wajah termasuk dengan mengerutkan kening atau melotot. Kemudian bahasa tubuh, seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seseorang. Selanjutnya adalah nada suara, seperti berbicara kasar atau berteriak. Nah, selanjutnya adalah respon fisiologis, seperti berkeringat atau memerah. Nah, kemudian memiliki perilaku agresif seperti memukul, menendang, atau melempar benda. Marah bisa memberikan efek positif, namun juga bisa memberikan efek yang negatif. Sisi positifnya, misalnya marah dapat menjadi langkah untuk memperbaiki suatu hubungan karena kita mampu mengekspresikan kebutuhan terhadap pasangan, keluarga, dan teman dekat. Namun, jika marah diekspresikan berlebihan, maka marah dapat berubah menjadi kekerasan terhadap orang lain. Marah yang tidak dapat dikendalikan juga bisa memicu masalah psikologis dan dapat berbahaya untuk tubuh. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana motivasi bekerja dapat memaksimalkan produktivitas. Nah, perlu kita ketahui bahwa motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan atau insentif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah, salah satu di antaranya adalah pengakuan dan prestasi. Individu akan lebih termotivasi untuk bekerja keras apabila dirinya merasa dipedulikan atau diperhatikan oleh orang lain. Nah, kemudian jika suatu karyawan dapat bekerja dengan baik melalui pengakuan dan prestasi, akan membawa beberapa motivasi. Motivasi tersebut adalah motivasi positif dengan dorongan terhadap karyawan dapat berupa hadiah, pujian, dan insentif. Contohnya, ketika seorang karyawan dapat melakukan suatu pekerjaan yang melebihi target perusahaan, maka dia akan mendapat bonus. Nah, ketika suatu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka akan membawa dampak positif dan negatif. Contohnya adalah seorang karyawan yang biasanya bekerja hanya di bawah ancaman, hukuman, ataupun sanksi-sanksi. Seorang karyawan melakukan sesuatu karena takut, jika tidak, maka sesuatu buruk akan terjadi. Misalnya, karyawan patuh pada bos karena takut dipecat. Nah, hal tersebut akan membuat suatu perusahaan merasa gagal karena seorang karyawan itu tidak memiliki semangat untuk bekerja dan tidak memiliki motivasi yang baik dalam suatu perusahaan. Nah, demikianlah beberapa jawaban saya untuk TS PSM. Terima kasih. Shalom.